Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah dari jam 9:30 sampai menjelang zuhur kita mencoba untuk memperbaiki kualitas hati kita, iman kita, agar lebih dekat lagi kepada Allah, agar lebih akrab lagi dengan kebaikan, dan bisa terus mengedepankan wahyu daripada nafsu. Karena kalau tidak dikawal kajian, orang itu nanti nafsu terus, ngomongnya nafsu, tindakannya nafsu, apa aja putusannya juga nafsu. Terutama nafsu cari duit. Semua orang di sini tahu yang namanya duit. Gendengnya tahu, Pak. Ya. Kemarin di rumah ada orang gendeng datang minta duit, ya, dikasih 10.000 kurang, minta yang 50.000, berarti tahu duit padahal gendeng. Ini menunjukkan duit itu tidak mengenal level manusia. Sing waras yo ngerti duit, sing gendeng yo ngerti duit, sing gede yo ngerti duit, yang cilik yo ngerti duit. Cuman yang nggak ngerti adalah yang ngasih sumber duit. Siapa itu? Allah. Lek wong gendeng nggak apa-apa, Pak, karena memang gendeng. Nek waras nggak ngerti sing sumber duit siapa? Allah. Nah ini bahaya. Akhirnya diri sekalian tingkah polanya lebih kenceng ngejar rizki daripada kenceng ngejar yang punya rizki.
Kita tidak ingkari mencari duit itu wajib, dan mencari duit itu ibadah. Alasannya simple. Setiap orang dituntut ketemu Allah dengan menyempurnakan ilmu dan amal. Ilmu dan amal tidak bisa sempurna kecuali dengan badan sehat, dan badan sehat itu tidak didapat kecuali dengan makan cukup. Makanya makan cukup tidak mungkin kalau kita tidak bekerja. Makanya bekerja itu hukumnya wajib. Inilah rahasia dari firman Allah. Antum lihat surat Al-Mu'minun ayat 51. Bawa Quran enggak? Gak celurit enggak, Pak? Ngaji enggak Quran, orang gak celurit ya. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah mengkaitkan antara makan baik dengan amal soleh. Subhanallah. Apa ini rahasianya? Rasulullah diperintahkan untuk makan baik dari hasil kerja yang baik, yang akhirnya menimbulkan amal soleh yang baik. Makanya pagi utuk-utuk kita sudah diajarkan oleh Rasulullah doa, Allahumma inna nas'aluka ilman. Terus dapatnya apa? Warizqan. Tayyib. Kenapa Allah mengedepankan rizqan thayyiban, tidak hanya halal? Karena yang halal belum tentu thayyib, yang thayyib pasti halal. Gini loh Pak, daging itu halal tapi belum tentu thayyib buat antum karena sudah kolesterol, stroke, asam urat. Nggak thayyib udah. Saya sekarang mulai nggak thayyib kok, jeruk mulai nggak thayyib karena apa? Asam lambung, kan gitu. Pokoknya ketika umur di atas 50 itu semua turun, yang naik cuma 3, asam urat, trigliserid sama kolesterol. Itu. Bahkan nanti akhirnya turun ke liang kubur, itu turun. Itu harus siap. Siap nggak siap ya pastilah. Dan perjalanan menuju akhirat itu jauh, buktinya nggak ada yang bisa balik. Ada nggak yang wong Surabaya sing balik Pak? Nggak ono. Yes. Dan perjalanan akhirat itu hanya ditempuh dengan hati. Beda dengan perjalanan dunia, hanya ditempuh dengan kaki. Makin kuat kaki kita, makin jauh melangkah. Makin kuat hati kita, makin jauh, makin kita ketemu Allah. Oke. Oleh karena itu hadirin sekalian, setiap mukmin dituntut untuk berkarya. Ya. Tapi hadirin sekalian, kita harus memiliki prinsip. Kita berkarya tujuannya untuk mewujudkan akhirat. Makanya dunia di tangan, akhirat di hati. Karena sehebat apapun keduniaan kita, akhirnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang mukmin. Pak, saya tanya kepada semua antum, ada nggak orang yang awet pengen tetap di penjara? Pengen keluar. Suatu ketika kita akan keluar dari penjara ini, menuju kepada kampung penuh kekekalan. Makanya Rasulullah mengatakan, idza dakhala an-nurul qalban fasakha wa syarah. Kalau sudah cahaya iman masuk ke dalam hati seorang mukmin, hati akan tenang, dada akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ad-inabatu ila daril khulud,
pelan-pelan latihan menuju ke kampung penuh kekekalan. Kalau kita nggak dilatih kaget. Orang itu hanya perasaan, Pak, Masya Allah. Yang saya masih muda begini aja. Ini enggak, saya ngelem dewe sapa. Itu saja deg-degan. Apalagi yang sudah 60, 70, kasih Allah jatah 80, berarti kurang 2 kali pilkada. Siji, loro, entek. Dan katanya Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, kamu memiliki 2 hunian, hunian 1 di atas bumi dan hunian 1 di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai mati. Ada yang kurang 20 tahun, ada yang kurang 50 tahun seperti macam saya. Dan ada yang kurang 5 tahun, ada yang mungkin besok. Dan berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat. Kalau kiamat kurang 1 juta tahun, di kuburan tok berapa, Pak? Ya Allah, sampai dikewebui malaikat tiap bendina piye. Itu mikir. Makanya tazawwad bituqa. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitin enggak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina wa qad nushidat akfanu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Karena umur itu milik Allah, ketetapan ajal di tangan Allah. Bisa saja antum duluan daripada saya, dan ana bisa lebih akhir daripada antum. Misalnya, ya terserah saya, mic-nya di tangan saya. Itu loh, beres loh. Dengan demikian peka. Taib. Kalau memang begitu, kita mencari penghidupan hanya sarana. Makanya Allah katakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan, sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga, yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Lu waras sampean milih 50 miliar. Itu waras, sehat walafiat tentu. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu, kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya. Wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana la yadgha
ar-ra'ahus taghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, kan? Dan serakah itu kata Imam Ibnu Hazm minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut, takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan madhibani ja'i'an, tidaklah ada 2 serigala yang sedang kelaparan. Ursila fi ghanamin, dilepas 1 kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agamanya. Itu lebih. Pak, kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diset-set, dirobek. Bayangkan 2 serigala kelaparan dilepas ke dalam 1 kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan hartanya. Ini agamanya. Gitu. Banyak orang-orang di zaman akhir, kata Ali bin Abi Thalib, akan terjadi fitnah. Umar kemudian menanyakan, kapan itu wahai Ali? Ketika dunia dicari dengan merek akhirat. Dunia dicari dengan apa? Merek akhirat. Nasallallahu al-afiyah. Oke. Sekarang hadirin sekalian, kita akan masuk etika mencari harta. Kemudian nanti kenapa rezekiku terpuruk dan solusinya apa? Hadirin sekalian, sebelum menuju ke sana, saya ingin kasih watak dunia. Watak dunia itu fluktuatif, gampang berganti layar dan sering berubah-ubah. Dan dunia itu selalu membawa kepada kerendahan. Makanya Rasulullah menganjurkan ketika urusan dunia melihat ke bawah, jangan ke atas. Antum gak akan pernah bisa puas dan bersyukur. Dan hadirin sekalian, hisab harta itu berat. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak bergeming, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al al-arba. Tidaklah bergeming kaki seorang bergeser sampai ditanya tentang 4. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an syababihi fima abla, tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi bimadza amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan. Dan yang keempat apa? Wa an malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Karena ada kadang-kadang orang mencari dengan cara yang haram, dibelanjakan untuk yang halal. Ada orang yang mencari dengan haram, dibelanjakan di dalam yang haram. Ada yang mendapatkan yang halal, dibelanjakan yang haram, dibelanjakan untuk yang halal. Ini semuanya yang baik adalah dapat dari yang halal, dibelanjakan untuk yang halal. Ini watak daripada harta. Dan seluruh tanggungan antum selesaikan di dunia sebelum nanti antum ditagih. Karena gini Pak, hak manusia itu dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Beda dengan hak manusia dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Ya, contoh antum istighfar sambil tidur-tiduran boleh nggak? Boleh nggak?
Boleh. Sambil naik kendaraan boleh. Antum minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran. Tak gambar sandal itu. Naik motor, maafin gue mas ya. Subhanallah. Makanya kita kalau sampai mati masih membawa dosa keterlaluan. 24 jam Allah nggak tidur, nggak ngantuk, menjanjikan pengampunan. Dan hebatnya rahmat Allah Pak, kesalahan 70 tahun lebih bisa dihapus oleh Allah dengan kebaikan tobat sehari. Dan kebaikan kita sehari gak bakal hilang karena keburukan dan kemaksiatan kita 70 tahun. Gak mungkin. Antum maksiat 70 tahun gak akan bakal menghilangkan sholat antum. Subhanallah. Antum maksiat 70 tahun dihapus Allah dengan taubat 1 hari. Sementara Allah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah itu membuka tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. Sementara Allah memiliki sifat la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Baik. Sekarang supaya harta kita itu berkah, supaya harta kita itu nikmat untuk ibadah, supaya kita dengan harta kita mendapatkan ridha Allah, dan kita masuk ke dalam sabda Rasulullah, ni'mal malu sholih lirrajuli sholih. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang baik. Maka jaga etika dalam mencari harta. Etika yang pertama, meneladani para utusan Rasul, para utusan Allah. Hadirin sekalian, tolong diperhatikan, para rasul, para nabi adalah manusia yang ulet dan gigih mencari harta. Makanya kalau kerja itu dianggap bertentangan dengan ilmu. Kalau sudah kesannya ulama tidak perlu kerja, karena dengan ilmu kesaktiannya bisa gosok-gosok daun waru menjadi dolar. Enggak. Lihat hadirin sekalian, Nabi Adam bertani, Nabi Sis juga sama menekuni pertanian, Nabi Idris menjahit pakaian, Nabi Nuh juga Masya Allah pertanian bikin kapal. Nabi Nuh bikin kapal ya. Belum ada sampai hari ini yang bikin kapal sebesar Nabi Nuh. Itu panjangnya Masya Allah ya. Kalau ukuran kurang lebihnya Pak, kapal yang dibuat Nabi Nuh itu sebesar kapal induknya Amerika. Loh, Masya Allah, keren. Antum bikin kelotok ayo raiso. Itu umatnya Nabi Sopo sampai ini. Deh, hadirin sekalian, Nabi Zakaria bertukang, Nabi Yahya juga sama. Malah hadirin sekalian, Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Syu'aib mengembala kambing, Nabi Sulaiman Pak yang sudah raja kaya raya nih jari wong Jawa Surabaya sugih melegedu, masih membuat anyaman kurma dijual ke pasar. Nabi Daud membuat apa? Baju perang. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra'al ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Kenapa rahasianya? Kambing kenapa enggak mengembala banteng? Ayo, rahasianya apa? Tidaklah ada satu nabi pun diutus melainkan pernah mengembala banteng, kebu, enggak, kambing sebagai sampel anak gembala yang paling lemah, yang tidak punya alat pembelaan di depan musuh manapun.
Nggak ada. Kambing ketemu serigala. Omongnya ketemu macan. Aduh. Lemah. Memberikan kiasan Muhammad. Wahai para rasul, para nabi, kamu saya tes. Sebelum nanti kamu harus melindungi makhluk-makhluk lemah yang tidak berdaya. Ini laboratorium sebagai pemimpin. Kamu bisa nggak melindungi makhluk yang paling lemah, yaitu kambing, yang tidak berdaya dan tidak punya alat membela di depan mangsa manapun. Kalau seorang pemimpin, Rasul, Nabi mampu membela makhluk paling lemah macam seperti kambing, insya Allah berlaga untuk menjadi pemimpin, memegang tampuk khalifah, akan bisa melindungi makhluk yang paling lemah. Makanya dari sini seorang pemimpin belum dikatakan berhasil, katanya Ki Haji Saifuddin Zuhri, kalau belum bisa membela makhluk yang paling lemah. Paling lemah. Biarpun sekarang ngomong ngalor ngidul, katanya ini katanya itu, buktikan. Lihat Umar bin Khattab keliling ngecek, rakyatnya menemukan janda di pinggiran Madinah yang tua renta dan nggak kenal mengenal siapa Umar, cuma denger khalifahnya dia sekarang Umar. Pada saat ketemu, wahai ibunda, bagaimana pandangan kamu tentang khalifah kamu Umar bin Khattab? Saya akan adukan dia nanti di hadapan Allah, akan nasib saya yang terlantar. Nangis langsung Umar, Pak. Ya Allah, aku diadukan. Benar, Pak. Semua rakyat yang lemah terlantar akan mengadukan semua pemimpinnya. Makanya kata Rasulullah SAW, innaha khizyun wa nadamatun, sesungguhnya kepemimpinan itu kehinaan dan penyesalan nanti kalau di akhirat. Makanya ulama-ulama salaf dulu dikasih aja itu nggak mau, nolak sampai nangis. Sekarang nyari sampai nangis. Kan betul loh Pak, betul. Dalilnya mana? Pernah Utsman bin Affan setelah merasa akan meninggal dunia, umurnya sudah mulai tua, menulis wasiat. Wasiat tersebut ditulis, hendaknya yang mengganti setelah saya adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf sudah dikandidatkan Umar, termasuk 7 formatur yang akhirnya Utsman terpilih. Dan ketika itu beliau mundur. Apa kata beliau setelah disampaikan selamat, wahai Abdurrahman, kabar gembira, Utsman bin Affan telah memberikan wasiat tertulis bahwa nanti yang menjadi pemimpin adalah kamu. Nangis berdoa, ya Allah, kalau betul itu wasiat ditulis Utsman bin Affan, matikan aku sebelum Utsman bin Affan mati. Betul Pak, 15 hari setelah berdoa meninggal dunia. Habis itu Utsman bin Affan meninggal dunia. Minta mati, sekarang minta hidup. Wong wis 70 aja isik, Mas. Iso 20 tahun neh. Ya entek amben. Akhirnya Masya Allah Pak, orang itu kalau ditakdirkan su'ul khotimah itu ada aja ya. Makanya antum yang paling penting itu doa, seperti yang sering didoakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kalau saya tambahi, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Makkah awil Madinah. Mati husnul khatimah di Mekah atau Madinah daripada di Lamongan. Dimandiin daun kelor repot aku. Apa neng kubure was dislameti aneh-aneh. Waduh. Matiku lancur Mas. Terus mendingan mati nang Mekah ya. Itu. Oke. Selanjutnya diri sekalian, etika yang kedua, budi pekerti yang luhur. Hadirin sekalian, mencari harta itu bukan hanya asal dapat. Itu namanya semut.
Sing penting dapat. Itu namanya hewan buas, nerekam, memangsa, menjegal. Tapi Islam manusia mencari harta untuk suatu tujuan mulia, yaitu apa? Ibadah. Di dalam ibadah itu ada silaturahmi, silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan manusia. Makanya jangan gara-gara bisnis, jangan gara-gara harta kita lindas teman-teman kita, kita putus silaturahmi dengan saudara-saudara kita, dan kita libas orang-orang dekat kita. Tidak, malah harus kita dudukkan silaturahmi di atas harta, bukan harta di atas silaturahmi, persaudaraan, pertemanan, persahabatan. Sekarang kan Masya Allah Pak, mencari harta itu kayaknya serba ketakutan. Takut nggak dapat, takut nggak kebagian. Sehingga hadirin sekalian, prinsipnya wal kedwal, halal haram diuntal, yang penting di perut nggak nyengkal. Nah itu. Kadang-kadang ngukur harta haram itu mencret enggak? Wah nggak mencret aman, berarti nggak kualat. Nek mencret, wah mas aku kualat mas. Denda. Ada rambu-rambunya, ada kaidahnya, ada koridornya, yaitu dalil, petunjuk syariat. Pak, antum jangan khawatir. Harta yang halal nampak mungkin sedikit, barokah. Seperti sapi sekali lahir satu. Harta yang haram walaupun banyak, akhirnya tidak berkah. Seperti babi sekali lahir berapa? Ayo. Ada yang pernah memelihara babi? Kurang ajar ya. Minimal babi lahir tahu, sekali lahir Pak bisa 7, 10, 12. Tapi lihat kanan kiri kita, banyakkan sapi apa babi. Yang di mall, yang di supermarket, yang dipakai hajatan, daging sapi apa babi? Nah, Allahu Akbar. Karena kata Imam Ibnu Hazm, segala sesuatu yang diciptakan Allah, segala sesuatu yang dibutuhkan hajat manusia secara kolektif banyak, selalu diwujudkan Allah melimpah. Contoh lihat udara. Nah, beres. Ambil tidur aja bisa. Coba kalau udara model kayak air, sampai nggak bisa tidur. Mau main bola nggak bisa. Masya Allah. Nomor 2, air. Ketika dibutuhkan minum, kalau enggak disimpan Allah di tanah. Allahu Akbar. Dan Allah buat yang keruh, yang jernih. Keruh itu ternyata tetap ada faedahnya Pak. Masya Allah. Ternyata keruh itu nanti untuk penyaring. Makanya di bumi. Yang jernih untuk minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzinun. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang saya turunkan ini, yang kamu minum? Apakah aku yang menurunkan atau kalian? Law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau seandainya saya jadikan keruh terus, minum apa sampai ngombe apa? Budek kabeh Mas. Itu Masya Allah. Itu sublihat, Masya Allah. Ini pH-nya 7, berarti untuk asam lambung bagus. Bukan iklan saya. Gitu. Maksudnya air ya. Ini harusnya dikelontok Mas. Oke, diminum dulu. Bismillah. Saya mengutamakan air yang langsung dari botol. Khawatir di gelas dijabi-jabi. Iya, hati-hati kan lu penting kita Pak. Nanti kan nggak tahu kan. Wong Jawa itu senyum-senyum tapi bendol. Wah aku dijabi-jabi repot, digendam. Oke. Hadirin sekalian, akhlak, budi pekerti yang luhur dalam berdagang banyak, jujur, amanah,
Ini semua harus menghiasi kita dalam mencari harta. Disiplin, Pak, terutama yang bekerja. Penyakit orang Indonesia yang nggak sembuh-sembuh itu kutil, kurang teliti, kurap, kurang rapi, kudis, kurang disiplin. Terus apa nih? Itu. Terus kusta, kurang strategi. Terus panu. Itu paling sulit. Ini semua akhlak Islam, Pak. Antum ambil sampel satu aja. Sholat menuntut kita disiplin, tepat waktu, tepat gerakan, terukur. Loh, bagaimana antum kerja sembarangan? Kan sholat ibadah, puasa semua antum lihat. Disiplin, buka bareng, sahur berhenti bareng. Coba kurang 10 menit azan, nggak ada yang berani makan. Walaupun gubernur, ayo coba makan, batal. Kan gitu. Ini kedisiplinan, ini ketertiban. Ini adalah bagian daripada Islam yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan. Sholat itu Masya Allah, dari mulai waktunya tepat. Orang Jepang itu pertama kali datang ke Indonesia kaget loh, Pak. Ini orang adzan subuh itu digaji berapa loh? Kagum etos kita. Sholatnya maksudnya. Ini kerja ngelelet, dibangun di masjid malah dibuat pengungsian turu. Itu repot itu. Terus kemudian yang selanjutnya, bekerja dengan tulus, etika, mencari harta, bekerja dengan ikhlas. Ikhwan, kalau antum sekarang sudah bekerja, itu mengabdi. Bekerja itu telah menjual waktu kita untuk perusahaan, untuk kantor, untuk sekarang instansi. Tidak bisa keluar masuk sembarangan. Maka Nizamul Muluk pernah menasihati rajanya karena beliau perdana menteri, dan Nizamul Muluk ini bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai Tuan Raja, ketika engkau sekarang menduduki kursi kerajaan, sama halnya telah menjual waktu Anda, umur Anda kepada kerajaan, maka Anda tidak boleh sembarangan keluar masuk. Raja, ya, pekerja tulus melayani, apalagi antum sekarang ini menjadi karyawan publik, ya, tolonglah gitu. Kalau melayani orang itu jangan asal, yang tulus. Seandainya sekarang antum dilayani seperti itu, mau nggak gitu loh. Makanya hadirin sekalian, ketika kita melayani siapapun, kalau seandainya aku jadi dia, saya ulur-ulur, saya lambat-lambatin, saya tunda-tunda, mangkel nggak? Loh itu. Makanya hadirin sekalian, ketika masa zaman fitnah, Rasulullah SAW memberikan solusi dari fitnah apa? Masya Allah, man ahabba ayuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka masuk surga, hendaknya kematian datang kepadanya, dia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Satu. Yang kedua, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilai. Hendaknya dia senang memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan. Masya Allah, Pak, ketika antum sekarang datang ke tempat pelayanan publik, entah itu ngurus KTP, ngurus perizinan, terus Masya Allah langsung disambut. Udah, Pak, mau apa, Pak? Oh iya, Pak, saya mau mengurus KTP yang hilang. Oh gitu, Pak, langsung cepat. Kemudian dibikinin teh, seneng nggak? Oh, nggak balik kan tuh? Iya, aku turu kene Mas. Oh enak, itu kan gitu. Nah sekarang subhanallah, duduk tok nunggu sebentar Pak, itu 5 bentar. Itu kan? Terus kemudian maaf Pak, mesin tiknya rusak. Subhanallah. Itu besok. Wow. Coba bayangkan hadirin sekalian, apa kata hati antum. Makanya hadirin sekalian, dimanapun kita hidup,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah orang itu beriman, coba dikaitkan oleh Rasulullah dengan keimanan, sampai orang itu mencintai untuk saudaranya seperti untuk dirinya. Itu penting. Yang ketiga, man baya'al imam, siapa yang sudah membayar imam, falyuti' mastata', hendaknya mentaati sebatas kemampuan. Makanya jangan dilawan. Makanya Abu Dzar ketika disampaikan kepadanya oleh Rasulullah, wahai Abu Dzar, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara. Antum lihat, ini sudah disampaikan Rasulullah 1500 tahun lalu. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara. Apa sikapmu wahai Abu Dzar? Aku akan angkat senjata dan mereka akan saya perangi. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Abu Dzar, isbir, sabarlah, hatta talqauni fil haud, sampai kamu ketemu aku di telaga. Makanya antum jadi pegawai negeri yang tulus. Contoh sekarang gini loh Pak, tulus itu selesaikan pekerjaan antum sebagaimana targetnya dan tunaikan sebagaimana jobnya, itu tulus. Bukan tulus itu nerima gaji apa adanya itu. Wes aku saya ikhlase Mas, akhirnya apa? Gaji saya ikhlase, kerja sak geleme, ora saya ikhlase. Sak geleme, itu bukan namanya ikhlas. Ikhlas itu menunaikan job sesuai dengan takarannya dan memulai kerjaan sesuai dengan target. Kira-kira saya sebagai pegawai pemasang instalasi listrik, hari ini targetnya 3 tiang, selesaikan 3 tiang. Jangan diulur-ulur supaya bisa jadi lembur. Itu namanya enggak ikhlas. Tuh, itu makna ikhlas. Antum jadi pegawai di perusahaan. Sekarang takaran menyelesaikan membuat wadah plastik dalam 1 hari 1000, dapat 1000, syukur-syukur lebih, ikhlas. Antum mendapatkan gaji sesuai dengan proporsinya, itu bukan suatu hal yang tamak, nggak ada masalah. Antum sekarang ini mencari penghidupan, pekerjaan yang gajinya besar, yang gajinya lebih sejahtera. Ikhlas itu bukan kesan terima apa adanya, kesan sekarang saya ikhlasi piro oleh, tapi nanti kerjanya akhirnya bukan profesional sak geleme. Tuh. Paham nggak Pak? Ngomong apa aku mau? Itu. Nek paham terus diamal no. Sehingga dari sekalian, ketika antum sekarang lillah, karena Allah, sudah ya Allah, saya cari penghidupan ini memang perintahmu untuk menunaikan ma'isyah keluarga saya, dan saya akan usaha mencari job-job yang halal, dan saya akan berusaha menekuni kerjaan saya secara jujur dan profesional, dan sambil-sambil kita terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan gini Pak, jangan antum kayak orang sekuler. Kalau antum gak puas terus demo. Gini loh kaidah hidup itu. Antum sampaikan kenaikan apapun lewat dialog sarasehan atau pertemuan rapat. Kalau tidak, antum angkat tangan ke langit. Ya Allah, tapi jangan nyumpahin atasan juga ya. Ya Allah, mudah-mudahan atasanku mati melet. Oh jangan. Ya Allah, berilah ganti yang tidak saya dapat di dunia ini, nanti di akhirat. Oh berlipat ganda Pak, 700 kali lipat. Makanya ada seorang kepala sekolah, ya Masya Allah, pejuang betul-betul. Dia dengan tegar bilang kepada istrinya, karena apa? Karena sekolah sunnah itu merintis, dan merintis itu rata-rata susah. Makanya sering saya katakan, namanya bikin pondok, bikin sekolah, apapun merintis
S-nya berubah menjadi H, merintih. Bilang sama istrinya, Dek, saya itu gaji 4 juta, tapi saya ambil di dunia 1 juta aja ya Dek ya, 3 juta kita ambil di akhirat. Loh, Masya Allah, keren. Coba bojomu nak nangis. Stres ndadak itu. Jenenge wong wedok. Makanya antum itu kalau pejuang itu harus menyadarkan, memahamkan. Namanya watak di mana-mana. Perempuan itu kelebihannya kan 5. 1, suka ngomong. Makanya kalau ngadepin masalah ngomong dulu baru mikir. Itu pun setelah 5 hari. Tuh, keren toh. Terus yang kedua, kalau laki kan mikir dulu baru ngomong gitu. Oh iya, diteliti dulu. Yang keduanya suka ngumpul-ngumpul, makanya perkumpulan PKK, Dharma Wanita, arisan, belum yang ilegal yaitu gosip. Jadi perkumpulan gosip aja itu seleksi, pakai seleksi. Itu Masya Allah, pakai tahapan rekrutmen. Oh, cok mbak, iku mbak, gak cocok iku iki ae, gitu kan gitu. Terus kemudian terukur, terus tempat terencana dan tematik. Loh, hebat toh. Oh itu kumpul ngobrol ngalor ngidul tangtung. Makanya Taufik Al-Hakim, saya itu dianggap orang paling cerewet di tengah laki-laki. Setelah berhadapan dengan ibu-ibu paling pendiam. Jarang ada perempuan ketemu berdua bertiga tidak saling tukar informasi. Tung. Apalagi ada kacang setoples. Awet itu. Oke. Nah ini sekalian, kelebihan yang ketiga, kalau laki-laki rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa? Kalau perempuan rela mengorbankan, nah antum sendiri yang ngomong. Iya. Kalau nikah yang bayar mahar siapa? Iya, yang laki. Nyiapin kontrakan atau rumah siapa? Nah, itu. Nah perempuan itu sensitif, sensitif. Sangat sensi. Nah yang kelima, perempuan itu perasaan. Makanya kalau salah paham, tongkat perasaan dong mas, perasaan dong. Kata laginya otak otak, pakai otak. Punya nggak otak lo? Itu. Yang satu kelebihan perasaan, yang satu kelebihan orang. Gitu. Makanya memang jodoh itu begitu Pak, saling melengkapi. Ya memang gitu. Yang satu kelebihan otak, yang satu kelebihan perasaan. Lengkap toh. Laki-laki itu rata-rata biasanya ndablek, perempuan cerewet. Karena cerewet perlu dindableki, ndablek perlu dicereweti. Loh, klop toh jadi ini. Itu memang gitu. Nah kalau sampean cerewet nggak ndablek ya manti ngenes no. Mendingan ndablek kayak aku. Nah, kalau sekarang ndablek nggak dicereweti, ya nggak berubah-ubah. Makanya ibu terus cerewet. Tapi yang positif. Makanya pernah ada ikhwan, Ustadz bagaimana cara mengatasi istri yang cerewet? Ya gampang mas, nikah aja sama perempuan bisu, nah aman. Ya nggak ono ceritanya. Cari seujung dunia perempuan nggak cerewet, nggak ono. Itu. Sekarang hadirin sekalian, selanjutnya etika mencari harta, menekuni usaha halal. Tadi saya katakan, kata Rasulullah SAW, wa inistabta ahadukum rizqahu fala yatlubanna bima'siyatin. Ya, jika sekarang kamu merasa lambat datangnya rizki, jangan mencari dengan cara yang halal, haram. Fa inna fadlallahi la yunalu bima'siyatin, karunia Allah itu tidak bisa dicari dengan maksiat. Makanya sebelumnya fa inna Jibril alqa fi ru'i, sesungguhnya Jibril tadi memberi wahyu ke saya. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu, seorang tidak akan dicabut nyawanya, diambil oleh Allah keluar dari dunia sampai disempurnakan rizkinya. Oleh karena itu kata Rasulullah, wattaqullaha wa ajminu fi talab,
bertakwalah kepada Allah dan perbaiki di dalam cara. Nah ini Pak, penting. Antum juga jangan ngandelin nasib. Nasib nanti juga mati pasti dipenuhi. Fa ajmilu fit talab, perbaiki. Makanya Rasulullah mengumpamakan tawakal seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian sekarang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan berikan kalian rizki seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Dan tolong diperhatikan, Rasulullah tidak ingin kita belajar kepada burung cara nyari duitnya burung. Nggak bakal, karena dia nggak butuh kuliah, nggak butuh kulkas, apalagi motor Beat. Yang Rasulullah inginkan kita belajar cara tawakalnya burung. Bagaimana burung memaknai tawakal di dalam hidup ini, subhanallah. Pagi-pagi uduk-uduk, belum ada orang yang bersuara, ngepakkan saya. Minyak 1 daun 2 daun, alhamdulillah dapat ulat 2 3. Nggak pernah ada burung stres. Wah gue noleh orang mas, wong pohon ratusan di Surabaya kok. Bagi burung emprit enteng. Mencelok siji, loro, telu, kenyang jam 9 udah berkicau. Lah antum jam 9 malah stres. Udah gitu loh. Mosok kalah karo manuk sampai. Wong ayam itu ditinggal lakinya minggat, dikai telur 15, ya urip kabeh loh mas. Bekecot itu anaknya piro tahu nggak? Bekecot itu anaknya sampai 200. Padahal Masya Allah melangkuni dimi kemana-mana bawa rumah. Lu apa nggak susah? Wana erongatus orep ora? Orep. Tengok niku berita nomahmu. Wah itu banyak bekecot orep kabeh. Itu kadang-kadang naik pohon itu bapak itu loh pisang melorot nih, diulangi lagi melorot lagi. Makanya Masya Allah, simbol keuletan adalah apa? Itu apa namanya, semut. Makanya Imam Al-Kisai, ahli nahwu sorob dan tata bahasa Arab dan ahli sastra Arab, pernah gagal 4 kali belajar, putus asa. Akhirnya dia dalam kondisi putus asa melihat semut itu menaikkan makanan ke tembok, jatuh, usaha lagi sampai berkali-kali. Akhirnya makanannya masuk. Coba kadang-kadang didulukan makanannya, dianya yang jatuh. Balik lagi, naik lagi, dia duluan yang masuk, lu liang makanannya jatuh. Ya, itu kan gitu. Balik lagi. Subhanallah Pak. Antum pernah nggak menemukan semut di tingkat 12? Ada nggak? Ada. Loh coba pikir sampean meneke piye. Oh subhanallah. Gigihnya itu ternyata Pak, ada semut-semut kelompok surveyor. Itu tukang mensurvei tempat. Coba dia itu naik dari 1 tingkat itu aja nyari lubang. Coba muter loh Pak. Itu nggak mudah. Coba kalau bentangan bangunannya itu sekarang 20 kali 20, muter itu sehari itu. Subhanallah. Kade konco-koncone Mas, gak ono bolongan iki Mas. Terus lewat endi wis? Lewat keluar aja. Akhirnya Pak, hujan jatuh. Ya, jatuh Mas. Wis besok aja. Ulet Pak. Dan dia itu tahu jadwal. Sekarang musim kering, kita tinggal di tanah. Sekarang musim hujan, kita harus tinggal di pohon, kalau enggak di rumah-rumah. Itu makanya yang penting enggak ganggu. Ini apa, semut itu enggak juga ganggu. Itu makanya ojo di baikon juga, diusir aja siji ya. Padahal semprot baikon itu. Itu makanya boleh dibunuh, tapi yang ini lebih indah lagi. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita tata cara mencari harta halal, yaitu tawon.
Dia terbang dengan cara tidak ganggu orang. Ya, nggak ada berisik. Ya, beda dengan hewan lain yang kruk 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 gitu. Ini, dan subhanallah, dia mencari yang paling bersih, yaitu bunga. Kemudian cara mengambilnya pun tidak merusak bunga tersebut. Bunga itu paling rentan rontok, tapi tidak rontok. Dan subhanallah Pak, jaraknya kadang 5 kilo bisa balik lagi. Nggak ada yang tawon kesasar. Wah, di omahku ini nggak ada. Aduh, Mas, pohonku nanti. Coba bayangkan ratusan sarang Pak bisa balik. Coba bayangin. Dan nggak ada yang kesasar. Dan tawon itu sebelum masuk sarang wajib wudhu. Makanya rata-rata di air padasan itu supaya nanti kotoran-kotoran di kakinya hilang. Kenapa? Karena kalau dia sampai masuk dalam keadaan bau, bisa tidak disukai ratunya minggat. Makanya ratunya itu kalau sudah bau anyir, minggat, mencari pohon paling tinggi, ngambek. Makanya untuk mengembalikan si tawon-tawon ini semua, kaki-kakinya dikasih bunga. Makanya ada sebagian tawon itu yang bawa bunga itu, bau wangi untuk ratunya, dikipas-kipasin, muter keliling di pohon itu sampai nanti dia kembali lagi mau diajak ke sarangnya. Dan ajibnya tawon itu kan kalau ada ratunya 3, maka yang 2 disimpan, ditutup, kasih makanan yang enak, yaitu madu jeli. Yang jadi pemimpin cuma 1. Nah, itu rizki. Makanya Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Di dalam surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah dari rezeki Allah yang halal thayyiba, dan antum jangan sampai tersesatkan dengan syubhat yang bergulir dari mulut ke mulut orang awam. Mas, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini gak benar. Buktinya saya tantang sama antum semua, buah-buahan ini banyakan yang haram apa yang halal? Hah? Malah gak ada buah yang haram. Paling buah si malakama, itu yang haram. Sama buah yang kokoin itu pun dalam takaran-takaran tertentu kan dibutuhkan oleh dunia kedokteran. Biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, hewan, banyakkan yang halal daripada yang haram. Makanya dari sekalian hati-hati, karena datang hari kiamat nanti, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u mimma akhadha minal mal aminal halal aminal haram. Akan datang suatu zaman orang tidak memperdulikan dapat hartanya apakah dari yang halal apa yang haram. Etika selanjutnya, menekuni harta, menunaikan hak harta. Hadirin sekalian, hak harta itu ada hak sesama hamba. Makanya kata Rasulullah SAW, tolong perhatikan. Qala Allah berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang aku yang membela langsung dia nanti di hari kiamat. Ya, nanti yang membela langsung Allah. Rajulun u'tiya bi summa qadar. Ada orang yang diberikan sesuatu karena aku. Contoh, jabatan karena sumpah dengan Al-Quran. Atau diberikan kekuasaan karena menunaikan amanah-amanah dariku, kemudian menipu dan berkhianat. Itu nanti Allah yang langsung akan ngadepin dia. Wa rajulun ba'a khurran fa akala samanahu. Orang yang menjual orang merdeka. Kalau budak kan boleh dijual belikan. Ini orang merdeka dijual, kemudian dimakan harganya. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu. Orang yang mengambil pegawai, fastawfa minhu, kerja dengan baik, walam yu'tihi ajrahu, tidak memberikan upah secara pantas, gaji secara pantas. Ini nanti 3 orang yang langsung berhadapan dengan Allah, dan Allah membelanya 3 orang itu. Tenang Mas,
Antum nggak digaji oleh majikanmu, Allah yang membela antum. Nanti langsung yang nagih Allah. Dan nikmatnya nanti Pak, kalau di dunia paling antum dapat 1 juta, di akhirat dibalikkan 700 kali lipat. Berarti berapa? 700 juta, Masya Allah. Makanya antum didolimi orang, tenang, simpenan untuk di akhirat. Gitu loh. Umpamanya duit antum dikemplang orang 20 juta, ambil positifnya. Ya Allah, ini simpenan saya di akhirat dan melatih saya sodakoh. Karena seumur-umur sodakoh sekaligus 20 juta mungkin gak keturutan kalau gak dikemplang. Loh, hebat toh. Nah, itu nunggu aja dikemplang sampean. Itu. Terus kemudian yang kedua, hak kepada Allah. Ada zakat. Kalau sudah kaya haji dibayar. Makanya ongkos haji itu tidak perlu dizakati. Sama aja harta zakat antum zakati, kan gak lucu. Antum sekarang setelah dihitung harta 6 miliar keluar berapa? 150 juta. 150 juta ini gak perlu antum zakati lagi. Itu namanya jeruk makan jeruk. Itu karena ini sudah harta Allah, milik Allah. Makanya dari sekalian, siapapun yang sudah kaya wajib zakat bayar. Karena di samping antum dijulukin Allah pelit, dan nanti antum akan disiksa dengan harta antum. Kalau unta diinjek-injek unta, kalau sapi diinjek-injek sapi, kalau sekarang berupa dinar dirham disetrika. Dan yang disetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Kenapa kata Muhammad Rashid Ridho, orang itu kalau bakhil yang pertama kali action apa? Jidat. Nah, mengkerut gitu apa? Setrika nanti, seret gitu. Terus yang sekarang orang miskin ditinggalkan kasih lambungnya, setelah itu kasih punggungnya ditinggal. Makanya disetrika. Tuh, hak Allah. Kemudian selanjutnya dari sekalian yang dirahmati oleh Allah, etika mencari harta yang berikutnya, menjauhi praktek riba. Ya ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, sepahit apapun saya ingatkan, dimanapun negeri yang merajalela 4 dosa, pasti Allah akan berikan teguran berupa gempa, tsunami, dan longsor serta banjir bah, yaitu riba, khomer, musik, zina. Ada pernah orang yang tanya kepada saya, Pak Ustadz, dan tanyanya model nekan, Pak Ustadz, gak ada kan hubungannya bencana sama maksiat kan? Iya kan Ustadz? Loh, antum ini nanya apa? Saya jawab aja, iya Pak, kalau yang punya bumi itu Bapak. Iya. Kalau yang punya bumi siapa? Bapak. Kalau yang punya bumi itu Allah, dan wajar sebagai tuan rumah ada tamu kurang ajar ditegur, bahkan dikasih peringatan, bahkan mungkin diusir. Kamu kurang ajar banget, duduk di atas meja. Anak aja nggak pernah, anak saya nggak pernah, udah keluar, udah gitu. Iya nggak? Silahkan antum cari Tuhan selain saya, keluar langit bumi. Yes. Jangan makan rezeki saya, ayo ngomongan apa? Mau judi di luar angkasa, ayo. Silakan. Nah itu loh. Dan ikhwan, Rasulullah, Allah berfirman, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah melumatkan riba dan memberkahi sedekah. Coba. Allah memberikan alternatif keluar dari riba, bukan kerja, tapi sedekah. Kenapa? Ternyata hadirin sekalian, pertama mungkin harta-harta antum tadi kotor dibersihkan dengan sedekah. Yang kedua, sedekah mendatangkan berbagai macam limpahan rahmat, rizki dan karunia. Dan yang ketiga, memang nyata. Nggak ada ceritanya orang melarat karena sedekah, orang terhina karena mulia. Ini karena dermawan, Pak. Nggak ada. Ya, orang dermawan itu nggak ada yang terhina, dan nggak ada juga orang pelit itu mulia, walaupun muslim. Sehingga la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katibah.
Allah mengutuk orang yang memberi riba, mengambil riba, mencatat riba, menyaksikan riba. Dan innar riba wa in kasura wa fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba walaupun asalnya banyak, akhirnya menyedikit, menghilang. Dan 1 dirham riba sama dengan menzinai ibunya 36 kali. Hadis ini dikeluarkan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Shaghir. Oke, cukup. Jangan membabi buta. Etika mencari harta, jangan membabi buta. Ya, kadang-kadang ada yang sekalian kita tidak mengenal waktu. Kerja diporsir, stres, akhirnya tertekan. Walhasil, hasilnya apa Pak? Cepat tua, cepat elek, terus bokek, lalu mate. Ada gitu. Orang itu, makanya hidup itu sirsan. Apa sirsan? Serius tapi santai. Jangan tertekan. Di antaranya adalah tertekan dengan istri. Ada sebagian orang yang mau ditekan sama istri. Istri itu antum harus siasati. Dia itu perempuan. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Dia itu perempuan dan lemah. Makanya butuh disiasati. Kelemahannya itu banyak. Lemah di dalam bidang agamanya, makanya kepotong haid ketika sholat sama puasa. Lemah di dalam akalnya sehingga ketika saksi butuh 2. Lemah di dalam kaitannya mengendalikan emosinya, makanya tadi nafsu marah cerewet nafsu marah lagi gitu. Terus kemudian lemah dalam bidang apa? Gerak badannya. Makanya yang disuruh cari maisha siapa? Laki. Perempuan sehebat-hebatnya akan terbatas. Kerja, karir, nanti akan kepotong hamil, akan keganggu lahiran, kebatas. Makanya disinilah antum harus mensiasati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, yang tidak kalah pentingnya, antum jangan sampai tertekan akhirnya mencari harta ngawur untuk nyenengin anak istri. Malah istri, tolong ibu-ibu kalau suaminya lagi mau cari duit, pesen seperti istri-istri ulama salaf. Wahai suamiku, aku masih tahan perihnya kelaparan dan kehausan dan tidak punya uang. Bokek istilahnya. Tapi anak istrimu tidak tahan perihnya api neraka. Oh, Masya Allah. Ya kalau sekarang itu masalahnya kebanyakan mall itu loh Pak. Terus banyakkan kan iri kanan kiri. Buktinya antum tes saja, tinggal di tengah hutan. Wis tenang toh. Rumah kayak apapun bersyukur karena nggak ada bandingan rumah lain. Antum nggak butuh ke mall, nggak butuh ini, tenang wis kayak cipluan wis enak, tenang, buah-buahan oke, sayur juga melimpah, tinggal butuh 2 garam karo minyak, itu udah. Cuman kita kadang-kadang sing sono duwe iki kono enak, nggak koyok kono mas kapan mas sepeda bontong terus ganti dong gitu. Kulkas baru beli dikritik lagi, ini sudah kulkas nggak zaman mas. Setrika juga begitu, apalagi kerjaannya cuman nonggo ngerumpi dari satu majelis ke majelis ghibah yang lain. Itu suka ngomongin kebutuhan rumah tangga. Mbak, wah kulkas mbak ono sing keren mbak, saiki mbak iso adem panas. Oh berarti ini kulkas itu. Terus setrika itu mbak ada yang bagus, setrika untuk pakaian yang tebal, tipis, bahkan suami juga bisa mbak disetrika, disetel aja panasnya. Jadi akhirnya ngobrol sana sini, aduh iya ya nggak bersyukur dengan yang ada. Makanya kenapa perempuan itu banyak menjadi penghuni neraka, ya, iya kan? Iya enggak? Kok nggak ada yang ngiyain? Iya dong, yang kenceng gitu loh. Yang pertama kata Rasulullah, di annakunna in u'titunna lam tashkurna. Kalau kamu diberi nggak syukur, kurang terus. Wa idza
Ubtulitunna lam tasbirna, kalau kamu diuji nggak sabar. Wa idza ubsika alaikunna syakautunna, kalau kamu ditahan mengeluh. Baik. Makanya intinya Pak, kita tekuni sebisa mungkin harta yang halal, bersih, ya. Insya Allah Pak, sampai hari ini nggak ada tawon yang kesulitan mencari maisha. Padahal dia sampai hari ini belum pernah kehabisan bunga. Wah Mas iki ono tir iki enak iki kaya dicilat, enggak ada. Apalagi ada tenor ini gandengan cat dioplos sama baygon. Itu enggak ada. Wah, ini seneng Mas katanya. Ini tawon, enggak. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terus kemudian jangan meminta jabatan. Ini etika berikutnya. Jangan meminta jabatan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar ketika dia mengatakan, ya Rasulullah ista'milni, jadikan aku sebagai amil. Kemudian ditepuk dadanya sama pundaknya. Ini, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, kamu itu orang lemah. Lemahnya Abu Dzar bukan lemah iman Pak, bukan lemah amanah. Kenapa? Abu Dzar itu nggak sabaran megang uang, pasti diinfakkan. Dia itu nggak bisa megang duit. Jadi makanya istrinya, anaknya itu hidup dalam keadaan miskin dia. Karena setiap punya duit kasih orang. Nggak boleh dia meyakini ada uang di rumah saya ini harta lebih umurnya 1 hari. Nah kalau megang duit negara kan habis itu. Itu belum anggaran wis kolab negaranya. Jangan Abu Dzar, kamu jangan. Repot nanti anak buah antum rakyatnya. Antum jadi gubernur habis sehari anggaran itu dibagi-bagi. Semua rakyat datang ke kantor balai kota. Nanti saya akan bagi semiliar habis itu selesai. Setahun puasa ya. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun, karena itu kehinaan dan penyesalan, illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya, wa addal ladzi alaihi fiha, dan menunaikan kewajibannya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah, jangan meminta jabatan. In u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, kalau kamu diberi dasarnya minta-minta, maka kamu akan tergantung kepadanya. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, kalau kamu diberi tanpa meminta, alias diberi begitu karena profesional antum, karena amanah antum, akan dibantu Allah. Makanya orang yang menjabat suatu jabatan tidak meminta, itu lebih profesional, lebih tenang, lebih anteng, dan lebih enjoy naik turunnya. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi Nabi Yusuf pernah minta jabatan menjadi ketua Bulog pada zaman Fir'aun. Bulog ya, persediaan makanan karena akan ada 7 paceklik 7 tahun. Dijawab oleh Imam Al-Mawardi, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa diperbolehkan bagi seorang mensifati dirinya dengan keilmuan dan keutamaan. Artinya saya bisa, saya sanggup, saya insya Allah dalam hal ini profesional. Itu boleh. Dan demikian itu tidak secara mutlak untuk semua sifat, bahkan hanya terkait dengan pekerjaan atau tugas jabatan, dan dilarang untuk selainnya karena mengandung unsur rekomendasi diri dan pamer kelebihan. Jika seandainya orang yang mulia menjauhi, maka demikian itu lebih baik, lebih bagus sesuai dengan posisinya, karena Nabi Yusuf melakukan itu karena suatu hajat yang mendesak. Artinya kalau memang yang lain itu tidak ada yang profesional dan amanah, antum melihat diri antum bisa, profesional dan amanah, maju, silahkan. Bertindak bijak artinya bijaksana, dan selanjutnya memelihara amanah yang sudah saya singgung tadi. Terus kemudian harus profesional,
Ini juga penting karena sering saya ungkapkan, profesional amanah itu seperti dua keping mata uang, sebelah saja blank nggak laku. Biarpun antum sekarang punya uang 100.000, sebelahnya putih, dapat nggak cendol? Sekarang profesional tok nggak amanah nggak laku, amanah tok nggak profesional juga nggak laku, apalagi nggak amanah nggak profesional, kertas sampah buangan. Tuh, makanya dijaga. Terus kemudian atasan sebagai teladan. Ya, kalau antum sekarang menjadi direktur, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota, antum manfaatkan untuk dakwah. Antum sekarang menjadi atasan di suatu instansi, manfaatkan untuk kebaikan, bimbing anak buah antum ke arah akhirat yang mulia. Salatnya diperhatikan, masalah ma'isyahnya dijaga supaya dia tidak korupsi. Kemudian ada sekalian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana bimbingan-bimbingan agama lain. Syukur-syukur kalau jenengan bisa ngaji, ada kajian rutin yang ngisi kajian direkturnya, kepalanya, masya Allah. Atau kalau enggak cari ustadz, ada kajian ya, kalau enggak tahunan, bulanan, mingguan, harian. Alhamdulillah, sebelum masuk semua anak buah dikumpulkan baca Riyadhus Shalihin. Oh masya Allah, satu hadis saja bacain. Semua sudah siap apel, daripada siap gerak. Nah kita kumpulin. Sekarang kita baca satu hadis. Dengarkan ya, siap semua. Qala Rasulullah, itu bisa wong sekarang Riyadhus Shalihin terjemahan yo akeh. Beli di mana-mana gampang, baca masuk sampean atasan buta huruf, ya nggak mungkin, pasti bisa dicantolin satu set Riyadhus Shalihin di almari. Saya menjadi kepala divisi, menjadi sudin, menjadi direktur, masya Allah di almari kantor direktur ada Riyadhus Shalihin. Pak, satu jilid buka, baca. Loh, masya Allah selama 2 tahun khatam antum baca tiap hari, ambil apel, ngabsen anak buah antum, mana yang tidak hadir, mana yang sekarang ini lagi udzur sakit. Nah itu. Dengan demikian atasan tersebut akan menjadi baik, melayani sepenuh hati. Jadi jangan sampai antum ogah-ogahan, antum ya sekarang ini nggak ikhlas tadi. Seperti Rasulullah SAW, banyak tamu pernah ada yang nanya itu, adanya nanya ini, sampai datang Badui bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah juga, madza a'dadta laha, apa yang kamu siapkan untuk menyambut kiamat? Hubbullahi wa rasulih. Terus menciptakan suasana harmonis di tengah instansi kantor dan sekarang ini tempat kerja antum. Jangan bikin onar, jangan bikin rese, jangan bikin apa? Kekacauan. Ya. Terus kemudian standar seleksi karyawan yang seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah, sebagian orang-orang jahil di negeri itu mencelanya di hadapan Umar. Maka beliau langsung mengatakan, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, saya memecat kamu bukan karena tidak profesional kamu, tapi karena takut fitnah umat-umat kepadamu. Begitu juga Khalid bin Walid. Nah sekarang jam berapa Pak? Oh kurang dikit ya. Sekarang bila sekarang mulai terpuruk rezeki kita, apa yang kita harus lakukan? Saya akan sampaikan secara singkat. Hadirin sekalian, suasana ekonomi naik turun itu biasa. Kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit. Bagaimana untuk menstabilkan? Bagaimana kita terus Allah berikan kekuatan, saat naik kuat, saat turun kuat. Saat sekarang harta melimpah, saya juga bisa hidup. Saat sekarang menyusut, juga siap. Maka yang harus kita lakukan sebagai berikut. Inilah yang disebut dengan kunci untuk mengembalikan rezeki.
Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat. Makanya hadirin sekalian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri bertanya, "Wahai Imam, saya mencari jodoh sampai hari ini tidak ketemu, perbanyaklah istighfar." "Wahai Imam, rizki saya hari ini terpuruk." Maka beliau menjawab juga, perbanyaklah istighfar. "Wahai Imam, saya sering tertimpa kesulitan dan kegundahan, perbanyaklah istighfar." Maka ada orang yang bertanya, "Wahai Imam, ini ada orang bertanya macam-macam, jawabannya cuma satu. Saya tidak berbicara dari perut saya, tetapi berdasarkan firman Allah, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Artinya, kiasan hujan menunjukkan melimpahnya rezeki, karena dari hujan itu nanti bumi subur, tanaman merekah, hasil panen akan melimpah. Akhirnya apa? Rezeki di sana sini akan tambah. Apalagi sungai mengalir, masya Allah. Istighfar. Makanya ketika Nabi Hud mendakwai kaumnya juga sama. "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Surat Hud ayat 52. Kemudian hadirin sekalian, untuk supaya kita tetap mendapatkan rezeki dari Allah dan disapa oleh rezeki tidak hilang, at-tabkir fi thalabi rizki, segera di dalam mencari rizki. Antum sekarang buat toko, buka dong jam subuh, jangan lelet. Bukanya jam 10:30, terus jam 2:30 ditutup, terus kemana-mana. Setiap ketemu Ustadz, doakan Ustadz usaha saya lancar, ya rizki saya melimpah dan toko saya laris Pak Ustadz. Kita itu kadang-kadang keduluan mudah-mudahan sebelum usaha. Mudah-mudahannya yang kenceng, akhirnya nggak dapat. Masa iya sih Pak? Pak, mudah-mudahan Pak Ustadz doakan saya punya anak tapi nggak kawin sampean. Anaknya sopo? Itu loh. Terus kemudian yang ketiga adalah doa. Masya Allah, doa kunci seluruh kesulitan. Doa adalah kunci seluruh peraih hajat dan kebutuhan. Apalagi Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Bahkan doa itu bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh otak manusia. Pak, saya tanya, mustahil enggak Nabi Yunus keluar dari perut ikan hidup selamat? Tapi masya Allah keluar selamat berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mustahil enggak istrinya Nabi Ibrahim umur 85 tahun punya anak, bahkan ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril nampar pipi, masa iya nenek-nenek mau punya anak begini? Punya anak. Doa. Selanjutnya adalah takwa kepada Allah. Simple, seperti yang diberitakan Allah di dalam surat At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan realisasi takwa menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Realnya gini loh Pak, ada tawaran miliaran tapi haram. Takwa ya Allah, enggak. Itu takwa. Ini bisnis, masya Allah untungnya melimpah. Satu hari bisa 100 juta, tapi jualan manusia, onderdil manusia, enggak. Ada tawaran 5 miliar, nimba cek korupsi, enggak. Itu takwa realnya. Kemudian yang ke berapa? 6. Istinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Karena dari sekalian, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di muka bumi dan lautan akibat maksiat yang dilakukan manusia. Akhirnya Allah memberikan pelajaran kurangnya rizki agar mereka kembali kepada Allah. Makanya daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Kenapa Pak? Mereka mendapat dicicipin oleh Allah pakaian kelaparan dan ketakutan karena kufur terhadap nikmat Allah akibat perbuatan yang mereka lakukan. Selanjutnya tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah. Tawakal alias apa itu? Menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha. Jadi kalau antum kaki, tangan, hati diserahkan kepada Allah, itu namanya tawakul. Males, nggak mau cari ma'isyah, kelaparan tawari nasi habis sebakul, namanya tawakul. Itu ada kadang-kadang orang pura-pura alim, males, zikir, masjid ke masjid, iktikaf, nggak mau kerja, kelaparan, tawari nasi habis sebakul, ngantong Pak. Itu masya Allah, sayang antum dikasih kesehatan Allah begitu. Sementara Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Terus kemudian fokus dan konsentrasi ketika ibadah. Karena Allah berfirman, ya ibadi tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa sudda faqraka. Wahai hambaku, fokuslah kamu di dalam ibadah kepadaku, aku akan tutupin rizkimu dan aku penuhi hatimu dengan kecukupan, insyaallah. Selanjutnya mengikutkan haji umroh haji, karena Rasulullah mengatakan tabiul hajj wal umroh fa innahuma yunfiyani al faqra wad dhunub kama yunfi al kir khubthal hadidi wad dhahabi wal fiddah. Ikuti haji umroh karena itu bisa menyingkirkan kotoran, dosa, kemiskinan seperti menyingkirkan kotoran besi, emas dan perak. Selanjutnya dari sekalian yang bisa memudahkan rezeki kita adalah al-infaqu fi sabilillah, infak di jalan Allah. Ada dakwah, ada kajian, ada pondok, ada masjid, ada berbagai macam saluran-saluran kebaikan. Itu semuanya fi sabilillah. Apa sih Pak yang dimaksud dengan sabilillah? Kebaikan yang menuju Allah. Jadi seluruh saluran kebaikan yang menghantarkan antum ridha Allah, surga, itu sabilillah. Syukur-syukur antum bisa membangun rumah Ibnu Sabil. Setiap orang kemalaman terlantar nginep gratis. Antum siapkan minuman untuk Ibnu Sabil. Haus langsung ini tiap masjid antum infak, setiap pojokan aqua, ini mineral, masya Allah. Ini semuanya infak. Terutama dari sekalian infak kepada orang-orang yang berikutnya, talabul ilmi, yang mencari ilmu. Malah masya Allah ada pernah orang yang bersaudara Pak, yang satunya rajin belajar ke Rasulullah, yang satunya rajin mencari duit. Akhirnya terkesan saudaranya ini ganggu, cuman kerjanya belajar, ngapain aja kamu ngabisin duit saya, makan minta saya. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah, la'allak, mudah-mudahan kamu diberi rizki berkat belajarnya dia. Makanya kalau sekarang suami antum sibuk dakwah, suami antum mungkin sedikit waktu ada membantu kajian, jangan disesali, jangan ada persepsi wah nanti kurang rezeki saya. Mudah-mudahan dengan menolong dakwah, membantu taklim, Allah berikan kemudahan tersebut. Makanya Pak, Abdullah ibnu Mubarak itu tidak pernah memberikan infak kecuali kepada talabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Kata beliau, saya bikin dia fokus, tidak terganggu mencari ma'isah, lebih baik
sehingga dia fokus belajar, fokus meneliti Al-Quran Sunnah, sehingga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan umat. Dan yang selanjutnya silaturahmi. Silaturahmi ini juga memperlancar rizki. Man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsa' lahu ajaluhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaknya silaturahmi. Selanjutnya dari sekalian, ihsan, berbuat baik, infak kepada orang-orang lemah. Rasulullah SAW menegaskan, la hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah, diberi rezeki Allah berkat orang-orang lemah di antara kalian? Kenapa Pak? Orang miskin itu rata-rata karena nggak banyak tingkah, nggak bisa kemana-mana, ibadah tekun, di rumah tiap hari berdoa, ke mall nggak bisa, kondangan juga males karena nggak ada sawerannya, doanya makbul. Antum kasih rezekinya, gitu loh. Jadi jangan antum itu miskin dasar, salah lo milih cara hidup. Jangan, miskin itu bukan pilihan tapi ketetapan. Lah kalau pilihan siapa yang mau miskin? Itu alhamdulillah antum Allah titipkan rezeki dia untuk di tangan antum. Kemudian termasuk terakhir adalah hijrah fi sabilillah. Ikhwan, Allah berfirman, wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira, dia akan menemukan satu keleluasaan, wasa'atan, dan melimpah karunia Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, barang siapa yang keluar hijrah di jalan Allah wa rasulihi dan rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian ditakdirkan mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditetapkan oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, surat An-Nisa ayat 100. Intinya gini, antum ini terakhir, habis ini kita tutup, syukur-syukur nggak ada pertanyaan lebih baik. Hadirin sekalian, siapa yang sekarang menekuni hijrah? Ini tolong, mau hijrah dari harta, mau hijrah dari perbuatan, mau hijrah dari lingkungan, antum camkan, nggak mungkin tanpa godaan, nggak mungkin tanpa ujian. Afahasibatum, ahasiban nasu ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka setelah mengucapkan saya beriman tidak diuji? Tidak, nggak mungkin. Antum perhatikan bagaimana beratnya ujian Abu Bakar, meninggalkan tanah yang hektaran, meninggalkan kekayaan yang miliaran, meninggalkan saluran-saluran bisnis yang selama ini sudah dibangun bertahun-tahun. Tinggal begitu aja. Antum perhatikan bagaimana Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah cuma satu setel pakaian. Satu setel. Padahal miliarder. Tetapi dia tidak kehilangan akal karena memang mental bisnis, ya. Yang kata orang Padang pandai dagang, bukan Padang Sumatera ya. Pandai dagang. Dulluni ala suqil Madinah, tunjukkan pasar Madinah. Langsung jual ini jual itu, enggak selang lama punya rumah, menikah. Loh, Abdurrahman udah nikah? Iya ya Rasulullah. Cukup. Apalagi Utsman bin Affan, Pak. Subhanallah, beliau itu pengen miskin sampai enggak bisa-bisa. Loh, pengen miskin sampai enggak bisa. Harta itu nguntit dia terus. Walaupun ketika hijrah, Masya Allah, meninggalkan rumah, meninggalkan tanah, meninggalkan saluran-saluran bisnis yang dia selama ini bangun, tinggal putus. Tapi Allah kembalikan. Makanya ketika perang perang yang Jaysul Usrah itu ya, Mu'tah ya, perang Hunain maaf, itu 900 ekor unta lengkap dengan perbekalan semua Utsman yang menyiapkan.
Coba bagaimana Abu Bakar infak ketika Umar sudah merasa bangga. Aduh, saya baru kali ini akan infak lebih banyak. Separuh dari hartanya dikasihkan. Ternyata Abu Bakar semuanya. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Cukup ya Allah, ya Rasulullah. Nah itu. Jadi ketakut miskin nggak akan pernah bisa menjadikan antum kaya. Bangga dengan kekayaan juga antum tidak akan menjadi mulia. Intinya sekarang simpel. Ayo kejar yang punya rezeki. Ulet di dalam mengais rezeki. Ibadah jangan antum lupakan. Kalau hilang kunci rezeki, kembalikan dengan perkara berapa tadi? Berapa? Ya, terserahlah nulisnya antum. Oke, demikian. Ada pertanyaan atau pulang? Tanya. Syarat pertanyaannya 4. 1, tidak boleh sulit-sulit. 1 ya, yang sulit enggak. 2, singkat padat. 3, terkait dengan materi. Yang 4, kalau bisa pakai kertas. Silahkan. Oh ini kuning pertanyaan. Oh, Ustadz mau tanya, ya silahkan. Gimana kalau kita bekerja di suatu perusahaan tapi nggak digaji? Maksudnya bila kita nggak target, nggak dapat gaji sama sekali. Ya antum sepakat nggak dengan syarat seperti itu? Kalau antum sekarang sepakat al-muslimuna ala syurutihim, berarti antum kerjanya bukan dasarnya waktu tapi target pekerjaan. Sama seperti antum tukang. Ada rumah kerjain ada duit, nggak ada kerja yang nggak ada duit. Tapi kalau antum ada akad kurban waktu, takaran 8 jam umpamanya, tapi kalau tidak ada gaji, maka ini zalim. Karena Rasulullah mengatakan a'til ajir ajrahu qabla ayyajiffa araquhu. Kasih upah pekerja sebelum kering keringatnya, dan jangan ngeles. Antum kan kerja di ruangan AC nggak pernah keringetan, ya itu ngeles namanya. Memasukkan infak di masjid yang banyak kegiatan kebitan, apakah termasuk infak fisabilillah? Nggak apa-apa. Karena gini Pak, seorang tidak akan ditanya kesalahan sasaran infak. Dalilnya, pernah ada seorang infak rahasia kepada pelacur. Pelacur. Terus kemudian diumumkan, ya masa pelacur dikasih infak? Di dalam hati dia, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak saya dia tobat dari pelacuran. Kemudian dia besoknya lagi infak, yang dikasih pencuri. Ya, orang pencuri dikasih apaan? Mudah-mudahan ya Allah dengan infak ini dia berhenti dari mencurinya. Besoknya lagi yang dikasih infak orang kaya. Ramai lagi dibicara, siapa sih orangnya ini? Masa orang kaya begitu dikasih infak? Harusnya dia yang infak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan infak ini dia tersentuh. Akhirnya dia ikut niru saya infak. Loh, dengan demikian, walaupun antum mencari seperti Abdullah ibn Mubarak tadi, mengkhususkan, bukan berarti yang lainnya nggak boleh. Untuk thalabul ilmi, cari yang manfaat, cari yang sekarang mengena, cari yang maslahat. Itu ya, paham? Tulisannya jelek banget Pak. Mudah-mudahan bisa baca saya. Ana seorang paramedis, ya bener ini, bener. Tulisannya bener ini. Wes nggak meleset belas sih. Pekerja di ruang operasi.
Ada kebijakan baru di kantor yang membuat ana harus siap dipanggil setiap saat yang dalam kondisi emergency. Yang sudah terjadi sebagian besar akhirnya habis di umur saya habis di tempat kerja, yaitu konsekuensi. Bagaimana saya menghadapi kegalauan ini, sedangkan saya yang menyadari bahwa saya yang seorang istri dan seorang ibu bagi anak saya. Saya bekerja di RSIA melayani ibu bersalin. Gini, sebetulnya pekerjaan ibu ini mulia. Karena kalau yang melahirkan itu laki-laki, resiko. Ya, resiko. Dan madarat, bahaya, dampak syariat nyata. Telatennya, auratnya macam-macam. Cuma di sini hendaknya diatur jadwal. Karena di antara para ulama pekerjaan itu ada hukumnya wajib. Di antara yang wajib ini bekerja di tempat-tempat yang khusus hajat hidup perempuan, seperti melahirkan, mengajar perempuan, dan melayani medis perempuan. Itu. Ini makanya saya anjurkan begini, kalau ibu masih tetap bisa mengatur waktu kewajiban rumah tangga, jalankan. Tetapi ujung-ujungnya kalau rumah tangga yang itu inti, anak inti, suami inti terkorbankan, maka harus ada yang dikalahkan. Karena pada akhirnya ibu terbatas, umur juga terbatas, yang kata ibu tadi habis. Nah, supaya tidak muncul kesan umur habis di tempat kerja, innamal a'malu binniyat. Saya ini sebetulnya sedang menunaikan kewajiban ibadah besar, yaitu apa? Melayani lahiran dan generasi-generasi yang antum lahirkan. Kalau innamal a'malu binniyatnya antum bagus, masya Allah, yang lahir jadi ustadz, yang lahir nanti jadi ulama. Kalau seandainya jadi kampret, ya antum nggak salah, gitu kan gitu. Loh Pak, kok jadi bandar judi? Antum nggak salah. Wong pendidikan bukan di tangan antum. Gitu. Terakhir, saya adalah remaja lulusan tata buka, ya, yang dimana mungkin untuk awal pekerjaannya harus di hotel atau restoran, yang dimana standar kerjanya harus potong jenggot. Loh, kerja aja di rumah sakit, kerja aja di rumah makan saya, gitu. Ada kan ikhwan-ikhwan yang punya rumah makan, nggak usah. Sebetulnya ini mitos. Sebetulnya bisa kalau memang betul takut rontok, ditutup begini pakai itu apa namanya, masker itu loh. Jadi kalau takut rontok ini juga bisa rontok nggak? Kenapa nggak dipelonco? Nah, itu. Jadi itu semuanya alibi yang nggak berdasar sampai hari ini. Lantas bagaimana hasil yang saya dapatkan? Ya halal. Antum duit itu konsekuensinya kerja, profesional, amanah. Nyukur jenggot itu dosa lain. Nah itulah. Antum jangan campur antuk dosanya. Dosa lain. Sudah cukup? Demikian saya akhiri. Mudah-mudahan dari kajian ini nanti yang datang ini jadi pengusaha muslim. Ya, mosok sekarang kalah dengan orang-orang bule, orang-orang Cina. Jangan. Orang Melayu harus bangkit, punya rumah makan, punya stadion, punya apa itu? Bengkel mobil, bengkel motor, terus apa lagi? Punya apa? Pom bensin. Terus punya apa lagi? Pabrik-pabrik begitu loh. Ya, jangan cuma ngojek online semua. Repot sampean itu. Sampai nggak nemu pelanggan di hutan-hutan ya diojeki. Sampai ngojek kuntilanak apa mas itu kan itu. Ya bangkit ya.
Dan tolong dicamkan, kesan males itu dihilangkan. Kalau bekerja ganggu ibadah dihilangkan. Bahkan para nabi itu pekerja, pengusaha, dan sahabat itu masya Allah pengusaha. Zubair bin Awam itu Pak meninggal dunia, istrinya 4 padahal dapat cuma 1/8, masing-masing dapat berapa jatahnya? 800.000 dirham. Istri 4, 800.000 dirham loh. Itu 1/8 loh, masya Allah. Ya, paham nggak yang gue omongin? Ngerti nggak? Denger nggak sama gue? Ya udah, silakan pulang. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.